Selamat datang di channel Memfakta. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kasus baru-baru ini sangat menggemparkan publik. Di mana-mana, baik berita swasta maupun nasional, semuanya berlomba-lomba mencari fakta terkait kasus yang dialami mahasiswa UI yang kehilangan nyawanya di Indekos Beji, Kota Depok. Kali ini saya selaku storyteller juga akan merangkum kronologi kejadiannya, dari mulai sebelum korban bertemu dengan pelaku sampai korban ditemukan di bawah kolong tempat tidurnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Baru-baru ini nama Muhammad Naufal Zidan menjadi perbincangan di media. Pria kelahiran Lumajang, Jawa Timur yang berusia 19 tahun ini merupakan mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Sastra Rusia Fakultas Ilmu Budaya dan sudah menjalani perkuliahan semester 3. Naufal dikenal memiliki kepribadian yang pendiam, namun ia sangat ramah, baik dan humble, serta saling menyapa terhadap teman-temannya. Ia masuk UI melalui jalur seleksi nasional SNMPTN tanpa tes pada tahun 2022. Sebelumnya ia merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Probolinggo, Jatim. Menurut temannya, Naufal semasa SMA adalah satu-satunya siswa yang keterima kuliah di UI lewat jalur SNMPTN. Karena di SMA tersebut belum ada yang pernah tercatat keterima berkuliah di UI, apalagi melalui jalur prestasi seperti SNMPTN. Naufal juga dikenal aktif dalam berorganisasi. Ia beberapa kali dipercaya menjadi mentor untuk para mahasiswa baru. Bahkan di usianya yang cukup muda, Naufal telah menguasai berbagai bahasa asing, seperti bahasa Inggris hingga bahasa Rusia. Первый вопрос. Расскажите о себе. Di mana semuanya itu ia pelajari secara otodidak, hanya melalui internet saja. Ternyata pintar ya dia. Menguasai satu bahasa asing saja sulit, apalagi lebih dari satu. Selain berbakat di bidang akademik, Naufal disebut juga memiliki bakat dari hobinya di bidang e-sport alias bermain game online. Naufal adalah seorang teladan yang mana ia tak pernah tertinggal komunikasi dengan keluarganya. Ia selalu memberikan kabar kepada kedua orang tuanya. Di kampusnya, Naufal mempunyai kakak senior dari jurusan yang sama yang bernama Alta Fasalia Ardnika Basya yang berusia 23 tahun. Ia merupakan angkatan 2020 UI. Sebelumnya ia pernah juara karate tingkat nasional tahun 2017. Mengutip dari profil akun LinkedIn, ia diketahui mendeskripsikan dirinya sebagai sosok yang optimis, adaptif, dan juga merupakan seorang pekerja keras. Masih di data akun tersebut, Altaf juga mengaku pernah bekerja di perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan dengan jabatan Project Manager sejak Mei 2021. Ia juga memiliki pengalaman organisasi sebagai staf Departemen Sistem Pendamping Internal Himpunan Mahasiswa Sastra Rusia Unpad dari Desember 2019 hingga Desember 2020. Selain itu, ia diketahui mantan atlet taekwondo dan berasal dari keluarga berada. Nah, disinilah awal mula peristiwa itu terjadi. Pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, Naufal sedang berada di kampung halaman di Lumajang, Jawa Timur. Pada hari itu juga ia harus kembali ke Jakarta lantaran mendapat tugas untuk menjadi mentor mahasiswa baru. Lalu ia diantar oleh keluarganya menuju Bandara Juanda, Surabaya. Sebelum keberangkatan, firasat mulai muncul dari sang ayah. Naufal biasanya tidak suka berfoto, tetapi kali ini ia meminta ayahnya untuk mengambil foto dirinya bersama sang ibunda. Nah itu, memang kalau sudah waktunya, biasanya sudah ada tanda-tanda sih. Usai berfoto, Naufal pun langsung terbang menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Naufal yang tadinya selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, nah kali ini ia tiba-tiba hilang, gak ada kabar. Orang tuanya pun mulai curiga. Biasanya Naufal selalu menghubunginya,
tetapi sekarang malah hilang kontak, bahkan hingga 2 hari tidak ada kabar. Di sisi lain, tetangga yang berada di sebelah kamar kos Noval pun sempat curiga karena tidak mendengar aktivitas lagi seperti suara berisik, tertawa, atau orang yang sedang mengobrol di tempat Noval. Lantas orang tua Noval yang cemas meminta tolong kepada kerabat yang berada di Jakarta, yaitu paman Noval, untuk mengecek ke kosannya Noval. Di hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 9 pagi, paman Noval pun tiba di kosan Noval yang berada di Kukusan Beji, Depok. Karena pintunya terkunci, ia langsung mengetok pintu kosan Noval yang bernomor 102 tersebut. Tetapi tidak ada yang menyahut. Lantas paman Noval pun meminta tolong ke penjaga kosan untuk dibukain pintu kosan Noval. Karena sang paman sudah menjelaskan ia sebagai kerabatnya. Dibukainlah pintu kamar kosan tersebut dan mereka pun lalu masuk bersamaan. Setelah berada di dalam, kondisi kamar tersebut ternyata berantakan dan menemukan beberapa kapur barus berserakan. Lantas paman Noval pun tak sengaja melihat kantong plastik besar di bawah kolong kasur dan membuat penasaran untuk membukanya. Pas dibuka ternyata isinya jasad Noval. Sang paman pun kaget. Ia langsung keluar dan melaporkan penemuan itu ke polisi. Saat polisi datang, langsung dilakukan olah TKP. Jasad korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Polisi pun melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Kebetulan di lokasi ada CCTV. Lantas polisi mengecek CCTV yang berada di lokasi tersebut dan mendapati adanya seorang pria bersama korban. Lalu ditunjukkan kepada orang yang kenal sama Noval yang masih berteman satu kampus. Dan langsung diketahui kalau si pria yang terlihat di CCTV itu adalah kakak seniornya Altaf. Tidak butuh waktu lama, polisi pun langsung menyelisik keberadaan pelaku ini. Dan Jumat siangnya polisi membekuk pelaku di kosannya yang tak jauh dari kampus UI. Saat penangkapannya itu disaksikan juga oleh Sunarsi selaku penjaga kosan yang ditinggali Altaf. Menurutnya saat Altaf ditangkap, ternyata ada kekasihnya yang sedang menunggu di atas motor. Lalu ia hanya bingung melihat sang pacar dibawa polisi. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya lalu menunjukkan barang-barang yang dicuri dari korban, diantaranya laptop, ponsel, hingga dompet milik korban. Polisi juga menyita alat bukti sajam yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban. Pelaku mengaku terlilit utang pinjol. Utangnya menumpuk sejak dirinya merugi akibat investasi kripto. Nilai kerugiannya pun mencapai sekira 80 juta. Ia sampai pinjam sana-sini hingga mempunyai utang sebesar 15 juta. Termasuk utang ke korban sebesar 200.000, tapi itu sudah dibayarkannya. Di samping itu bahkan ia menunggak sewa kosan. Nah, di sisi lain pelaku juga iri melihat kesuksesan korban. Disitulah motifnya, karena pelaku terdesak himpitan ekonomi tersebut. Lantas terbesitlah di otaknya untuk merampas barang-barang berharga milik korban. Padahal pelaku dan korban ini tidak memiliki masalah pribadi apapun. Tetapi si pelaku ini benar-benar pikirannya sudah mentok ingin menguasai harta milik korban. Inilah kronologi pembunuhannya itu. Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 6 sore menjelang maghrib, korban dan pelaku saat itu baru saja selesai dari kegiatan kuliahnya. Lalu pelaku berboncengan dengan korban menuju tempat kosan korban. Setibanya di lokasi, pelaku mengambil pisau yang awalnya ditaruh di jok motor, kemudian ia ambil dan dimasukkan ke kantong celana sebelah kanan. Di dalam kosan korban, awalnya mereka berdua saling mengobrol hingga azan maghrib berkumandang. Dan setelahnya, si pelaku ini pura-pura pamit mau pulang. Lantas keduanya pun berjalan menuju pintu. Dan entah kenapa tiba-tiba pelaku mengeluarkan sajam yang sudah dibawanya tadi dan langsung menyerang ke bagian dada korban. Lantas korban pun berusaha melawan pelaku dengan menggigit jari pelaku hingga cincin pelaku terlepas dan masuk ke dalam mulut Noval hingga nyangkut di tenggorokan.
Karena gigitan itu, si pelaku langsung menjatuhkan korban dan menikamkan lagi ke arah dadanya hingga korban kehilangan nyawanya. Lantas pelaku mengambil barang berharga korban dan melarikan diri. Setelah itu kemudian si pelaku kembali lagi ke kosan korban dengan membawa plastik hitam besar dan kapur barus. Lantas pelaku memasukkan korban ke dalam plastik tersebut, lalu menyembunyikannya di bawah kolong kasur dan menyebarkan kapur barus untuk menghilangkan bau amis dari cairan merah korban. Setelah itu pelaku kabur keluar dan niatnya ingin menjual barang berharga milik korban. Tetapi tidak jadi lantaran ia tak tenang. Setelah kejadian itu, ia bermimpi didatangi sosok korban dan ditangkap polisi. Bahkan saking takutnya pelaku juga sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Setelah mendengar peristiwa pembunuhan ini, pihak keluarga korban sangat terpukul sekali atas tindakan yang dilakukan pelaku. Paman korban merasa tidak menyangka keponakannya dihabisi oleh Altaf. Menurutnya, pelaku sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Ia juga bingung kenapa Altaf bisa sekeji itu. Padahal, Altaf sudah dianggap seperti abangnya sendiri. Ayah korban mengaku tak rela jika anaknya diperlakukan seperti itu. Walaupun si pelaku sudah minta maaf, ia tetap berharap pelaku dihukum setimpal. Keluarga menilai ada sebuah perencanaan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pelaku terancam hukuman maksimal pidana mati. Nah, jadi hanya gara-gara si pelaku mempunyai masalah utang, ia rela menghilangkan temannya yang sudah menganggap ia sebagai kakak demi menguasai barang berharga miliknya. Sampai sini paham kan apa yang seharusnya kita lakukan jika kita mendapati teman yang mempunyai sifat iri dengki? Salah satunya ialah jika kita mempunyai harta berlebih, sebaiknya tidak usah ditunjukkan di depan orang tersebut, karena bisa menyebabkan ia tergiur ingin memilikinya. Bisa juga ia menandai kita sebagai orang berada, tapi justru di sisi lain, suatu saat bisa jadi berbahaya untuk diri kita. Sebab di zaman sekarang ini, banyak orang jika sedang ada masalah, ia sudah tidak lagi memikirkan jangka panjang dan menghalalkan segala cara. Jadi berhati-hatilah. Itulah kira-kira rangkuman kisah pembunuhan yang sedang viral baru-baru ini. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.